sahabat Suara Hati, Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, apa inti dari hijrah itu?" Hijrah adalah meninggalkan keburukan. Nah, dalam kesempatan ini Muhandis Wisata mengadakan tur umroh untuk kita bisa meninggalkan segala keburukan. Karena perlu diketahui dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa dari umroh ke umroh lainnya menghapus segala dosa di antara keduanya. Dan tidak ada pahala yang lebih baik dari haji mabrur, itu adalah surga. Mari kita sama-sama melakukan perjalanan suci ini bersama Dani Gumilar yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 oleh Muhandis Wisata. Sampai ketemu, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah melakukan perjalanan suci ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala yang selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala puji serta yang sudah memberikan karunia limpahan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah di waktu duha yang indah ini kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah duha yang indah ini kita bisa berkumpul di sini. Sebelum kita beraktivitas mengejar dunia, terlebih dahulu kita dilembutkan hatinya sama Allah, alhamdulillah, untuk sama-sama bisa mendekat kepadanya. Mudah-mudahan bersimpuhnya kita di tempat ini bersama-sama menjadi taman-taman surga, di mana Allah melimpahkan, mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kepada kita yang mengaku sebagai umatnya setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa tadi sambutan yang diberikan. Saya agak heran pertamanya. Kenapa dealer mobil pakai ada tausiah segala ya gitu. Tetapi setelah mendapatkan informasi bahwa ini adalah program rutin, Masya Allah. Ini menjadi sesuatu yang terpuji. Yang biasanya yang saya tahu kalau dealer-dealer mobil itu yang dikejar itu hanya closing, yang dikejar itu hanya revenue saja. Yang dikejar itu hanya penjualan saja gitu ya. Tetapi ternyata di sini berbeda. Di Hino alhamdulillah ini menjadi penggerak, mudah-mudahan menjadi penggerak ke depannya supaya kita tidak hanya memperhatikan dunia saja. Seperti tadi dibacakan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih abadi, lebih seharusnya lebih bisa kita pilih gitu ya, untuk menjadi bagian terbesar di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah saya diamanati untuk membawakan temanya ini saja karena ini katanya. Jadi temanya berbaik sangka dengan takdir Allah. Memang ada yang kalau berbaik sangka kepada takdir Allah berarti ada yang berburuk sangka. Ada yang berburuk sangka sama takdir Allah kita cuma. Ada enggak? Ada juga nggak apa-apa, bebas aja. Allah mah dengan kasih sayangnya kepada kita membebaskan kita mau hidup seperti apa, silakan saja.
Mau berbaik sangka, mau berburuk sangka, silakan saja. Tinta sudah kering, ketetapan sudah ditetapkan bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Tetapi sebelum kita beranjak lebih jauh, ini teh saya lihat sih di sini masih usianya usia milenial ya kebanyakan ya. Tahu nggak sama saya? Tahu? Alhamdulillah lihat YouTube dulu sebelumnya ya. Nah, jadi Masya Allah, ini juga saya dipilihkan tema ini menjadi apa ya, kalau kata orang Sunda mengunteng ke diri sorangan gitu. Masya Allah, saya pernah menjalani takdir yang dengan merekedebong saya ingin merubah itu gitu ya, tetapi balik lagi ke situ, dan Masya Allah saya menjadi takut bahwa saya menjadi orang yang tidak bersyukur. Nah, untuk mengingatkan saja ini Pak ya, untuk mengingatkan saja, benar kan ini orang yang sama seperti yang disebutkan sebagai salah satu penyanyi di Jawa. Iya, di ininya ya. Dan tadi juga tawaran, bukan tawaran ya, ide untuk berkolaborasi dengan Jangkar Langit. Siapa takut ya? Siapa takut? Ayolah. Ya, ini Masya Allah, namanya aja udah keren, Jangkar Langit. Oh, itu namanya luar biasa. Jadi kalau Jangkar Langit nanti nyanyinya sama saya, duetnya menjadi seperti ini. Setiap salat 5 waktu ku ingat dirimu, setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Setuju? Mana Jangkar Langit? Luar biasa. Kalau jangkar itu kan disaukan, jangkar itu dilepaskan untuk menetapkan supaya tidak kemana-mana. Nah ini biasanya di lautan, di bawah, di dasar. Ini mah jangkarnya di langit, luar biasa. Taman ada jangkarnya di bawah, di langit, luar biasa. Tetapi ya pasti ada maksud tersendiri ya. Kalau belum ingat dengan itu, malam yang terasa larut dan dingin, hasrat pun ingin terus bersama, sinar bulan yang terang berbayang, terbias indah di matamu. Masih ingat lagi itu? Inikah gerangan cinta yang menghiasi kisah manusia. Sepanjang masa keinginan pun diwai terlena, nikmati manis kata asmara, damanya terasa di dalam. Jadi sekarang mah bisa dirasakan malam yang dingin itu. Kita apa? Saya mah yakin kalau teman-teman di sini malam yang dingin tadi itu bangun di sepertiga malam, terus membantu cinta dengan pemilik cinta, berdua-duaan saja. Ya Allah, kami mengunjungimu, kami ingin dekat denganmu di malam yang dingin ini, dan bisa merasakan cinta itu secara hakiki. Bagaimana merasakan cinta Allah kepada kita semua gitu ya. Itulah, ini kan gerangan cinta, ya betul, itu cinta yang sesungguhnya. Alhamdulillah. Ya, jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sadaqallahul adzim. Ayat ke-87 apa ya? Al-A'la ayat ke-1 sampai ke-3.
sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar dan memberi petunjuk. Jadi kalau kita sering menyebutnya kadar itu sebagai takdir. Jadi itu bagian dari rukun iman. Kalau kita masing-masing merasa dirinya ada iman, tentu saja kita akan mempunyai rukun iman yang ada 5. Ada 5 benar rukun iman? Benar? Masya Allah. Serius ini benar di rukun iman ada 5? Ada 6 ya? Ada 6. Jadi rukun iman kepada qada dan qadar itu menjadi rukun iman kita yang ke-6. Apa artinya itu? Artinya kita mengimani dengan sepenuh hati segala sesuatu yang ditentukan sama Allah, baik yang bisa berubah apapun ataupun yang tidak bisa berubah. Qada itu sifatnya perencanaan. Pasti di sini sudah mengenalnya. Perencanaan itu seperti apa? Tentu saja perencanaan itu tidak bisa berubah dalam konsepnya, gitu ya. Nah, qada itu tidak bisa berubah. Allah sudah menentukan itu di Lauh Mahfuz sebelum menciptakan dunia dan seisinya. Allah sudah punya rencana, sudah punya qada bahwa dunia itu akan seperti ini, akan diisi manusia, akan ada malaikat, akan ada iblis, setan, tumbuh-tumbuhan, laut, daratan dan sebagainya. Itu sudah tercipta di Lauh Mahfuz. Segala sesuatunya sudah amat sangat detil Allah rencanakan. Dan perencanaan itu diwujudkan di dalam qadar, ke dalam takdir. Takdir itu adalah pelaksanaannya. Segala sesuatu yang sudah dikonsepkan itu diturunkan ke dalam rangkaian program-programnya. Takdirnya seperti apa? Seperti dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, setiap dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim seorang wanita, rahim seorang ibu, bermula dari setetes mani, kemudian 40 hari berubah setetes mani, dan kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menetapkan 4 perkara kepada yang bersangkutan. 4 perkara itu adalah kehidupan, kematian, amal, kesedihan, dan kebahagiaan. Itu sudah ditetapkan. Sungguh dengan nama Allah yang tidak ada Allah selain dirinya, bahwa kalau seseorang di antara kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga, kemudian ditakdirkan untuk bahkan dia hanya sehasta lagi jaraknya ke surga, tetapi ditakdirkan untuk melakukan amalan penghuni neraka, maka dia akan masuk neraka. Dan kemudian kalau di antara kalian ada yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, bahkan ke neraka itu tidak sehasta lagi, tetapi ditakdirkan untuk bisa melakukan amalan-amalan penghuni surga, maka dia akan masuk surga. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sangat sahih. Jadi dalam mengimani takdir ini, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersabda, sungguh Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Nah, jadi kalau misalnya kita hati-hati, kita berprasangka buruk kepada takdir kita, bahwa nah kita ini sales bulan ini masa liar gitunya, ngudangkan itu salah, ngudangkan yang lain, sana jual hiji-hiji akan unit kinotnya. Tetapi dengan begitu gitu, Allah ingin melihat sesungguhnya Allah ini, karena sudah dijamin tadi bahwa di saat ini rezekinya sudah dijamin, rezekinya sudah ditetapkan.
Alhamdulillah Anda bekerja di tempat yang sangat tepat, yang mengerti betul konsep akhirat dan dunia gitu ya, sehingga mengadakan pengajian seperti ini. Jadi diperintahkan untuk keluar mengejar dunia, tetapi pasti ada, saya yakin ada titipannya. Jangan lupakan sholat. Jangan lupakan sholat. Sesibuk apapun mengejar dunia, jangan lupakan sholat. Nah, itu menikmat sekali. Punya bos, punya atasan yang mengingatkan sholat, yang mengingatkan akhirat, itu kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Anda digaji berapapun itu tidak bisa menggantikan hal itu. Luar biasa sekali. Jadi takdir ini memang sudah ditentukan, tetapi ada takdir yang bisa berubah. Adakah takdir yang bisa berubah? Tentu saja ada. Nah, tadi itu takdir yang tidak bisa dirubah lagi, namanya takdir mubram. Takdir mubram itu ketentuan Allah yang sudah begitu saja, tidak bisa ada campur tangan manusia untuk merubah lagi, tidak bisa. Misalnya apa takdir mubram itu? Kelahiran ya. Ada di antara kita yang minta, ya Allah saya minta dilahirkan hari Jumat aja, tanggal 17 Muharram atau tanggal berapa ini? Tanggal 4 Agustus 2023. Saya ingin lahir tanggal sekian ya Allah. Masya Allah tuh ya, alhamdulillah ini bertepatan dengan 17 Muharram. Muharram ini bulan yang dimuliakan sama Allah, dan 17 itu Allah menciptakan dunia dan seisinya itu tanggal 17. Jadi mudah-mudahan ini tanggal 17 ini, meskipun kita tidak mengimani itu ya, numerologi mah itu hanya diimani oleh orang-orang non-muslim. Tetapi artinya ini mudah-mudahan ini membawa hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Jadi takdir mubram tadi itu ya, tidak bisa dirubah lagi. Kelahiran, Allah sudah menentukan kelahiran seseorang tanggal sekian, jam sekian, di mana tempatnya sudah ditentukan. Begitu juga ajalnya. Seseorang tidak bisa mengetahui ajalnya mau di mana, gitu ya. Dan dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Allah yang Maha mengetahui itu semua. Itu dan itu menjadi kita lebih berhati-hati. Dan misalnya lagi takdir mubram jenis kelamin. Yang sebelah sini ikhwan, yang sebelah sini ikhwan, yang sebelah sini akhwat, gitu ya. Tidak bisa kita misalnya asal nama orang ini rada feminin, kayak mana jadi awewe, orang lebih pantas jadi awewe, orang mah, gitu ya. Misalnya, terus lagi poporose yang jadi awewe, dibelah, dioperasi di segala rupi, pokoknya di awewe itu. Takdir mubram Allah mau dirubah. Reksa kumaha wae oge canggihna ilmu pengetahuan. Apapun itu, sekarang sudah ada AI. AI itu bisa menirukan kecerdasan apa ya, virtual, kecerdasan artifisial yang bisa menduplikasi kecerdasan manusia seutuhnya. Jadi misalnya ya, laki-laki ini Kang MC kita bayar itu kayak MC tadi. Saya mana awalnya kayak jadi awalnya dirubah dia sedemikian rupa gitu untuk menjadi perempuan. Gak akan bisa. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, takdirnya, takdir mubram itu tidak akan pernah bisa. Begitu juga wanita. Dan termasuk juga cinta. Lawan kita itu Allah menciptakan hanya dua saja, zakar wal unsa. Tidak ada yang lain. Tidak ada alternatif jenis kelamin yang lain. Hanya zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Dan secara takdir masing-masing akan jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Jadi tidak ada yang jatuh cinta kepada sesama jenis. Mun ayah, adek, Anda harus berhati-hati. Anda sedang berurusan dengan takdir. Anda sedang berurusan dengan yang menciptakan Anda. Pasti itu tidak akan pernah ada kebaikannya. Yakin itu. Tidak akan pernah ada kebaikannya. Jadi mau tadi yang pilih yang gampang, yang asa pantas jadi awewe atau pantas jadi lelaki. Karena kecenderungan itu sekarang, apalagi di dunia barat, itu justru sudah digosok-gosok terus saja, bahkan untuk disahkan
ada genre ketiga, ada genre alternatif, ada genre selain laki-laki dan wanita, gitu ya. Ada jenis kelamin lain, dan itu terus diupayakan dalam masuk ke dalam hukum yang dibuat sama manusia lah, tentu saja ya. Dan itu di dunia barat sudah tidak asing hal-hal seperti itu. Bahkan kemarin kita mulai diketok-ketok untuk datang ke sini mengadakan conference bertajuk apa gitulah ya, dunia kreatif apa, kemarin mau mengadakan conference di Jakarta. Padahal isinya semua adalah LGBT gitu. Nah, jadi itu takdir yang tidak bisa diubah. Termasuk takdirnya takdir rezeki yang sudah dijatah sama Allah. Kita ini sudah dijatah rezekinya sama Allah. Jangan kita berpikir bahwa ini rezeki saya sehingga saya bermaksud untuk markup anggaran atau ada kong kali kong gitu ya saat penjualan gitu, karena merasa bahwa ini rezeki saya ada di situ gitu. Tidak. Sebaiknya kita menjalankan secara syariat, termasuk kejujuran itu bagian dari syariat. Saat kita melakukan pekerjaan kita dengan jujur, insya Allah rezeki tidak berlebih, karena ukuran lebih itu juga sangat relatif gitu ya. Tetapi kalau kita bisa merasakan keberkahan dari rezeki yang kita peroleh, insya Allah itu menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa, dan kita akan merasa kaya dengan itu. Qanaah dengan segala sesuatu yang kita peroleh, kita akan merasa kaya dengan itu. Nah, ada lagi takdir yang bisa berubah, takdir yang Allah mengizinkan campur tangan manusia untuk bisa merubah itu. Takdir mu'allaq, Allah mengizinkan orang untuk manusia untuk berubah takdirnya. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha. Seperti sesuai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Jadi hebat ya Tuhan kita mah ajib ya. Ada yang mandatori, dan itu kan diadaptasi, diadopsi sama manusia, orang-orang yang diberi hidayah sama Allah untuk menerapkan itu di dalam dunia, di dalam kehidupan kita. Ajib sekali. Ada yang mandatori dan Allah tidak bisa berubah lagi. Ada juga boleh dengan kasih sayangku, dengan kemuliaan, sok kamu mau apa? Kamu boleh merubah takdirku. Seperti itu. Jadi dengan cara apa ya Allah? Dengan cara berusaha dan berdoa. Jadi kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh, apakah yang hadir di sini itu diawali dari sales? Bisa nggak dari sales jadi manajer di sini memberi peluang itu nggak? Kalau tidak memberi peluang itu, mendingan keluar. Karena Allah saja memberi peluang kepada Anda untuk merubah nasib Anda, untuk berubah takdir Anda. Anda pertama kali masuk ke sini hanya sebagai sales, terus 3 tahun, 5 tahun bekerja di sini, alhamdulillah naik. Kemudian Anda pun bisa dipercaya, ini saya selain punya showroom di sini, punya showroom di Soekarno-Hatta, punya showroom di Cibitung, punya showroom di mana-mana lagi. Saya ingin membuka lagi sekarang di Sumedang nih. Yang awalnya tadi sales itu sudah 7 tahun kerja di sini, kamu mau nggak jadi manajer di sana? Kamu sebagai pengelola, sebagai pemilik showroom di Sumedang. Hal itu dimungkinkan sekali. Dengan syarat apa? Dengan syarat Anda termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Anda termasuk orang-orang yang ingin berusaha untuk memperbaiki diri, karena Allah memungkinkan itu. Jadi kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi seseorang, tidak akan pernah ada yang bisa merubahnya. Begitu juga kalau Allah sudah menginginkan keburukan bagi seseorang, tidak akan pernah ada yang merubahnya. Nah, jadi takdir mu'allaq itu ya bisa dirubah. Tentu saja dengan berusaha dan berdoa. Ini ada satu takdir mu'allaq yang saya pun agak merinding menceritakannya, mengisahkannya. Ini karena sebuah
takdir saya ditakdirkan sebagai penyanyi. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang seharusnya takdir saya, jurusan saya adalah ke kedutaan gitu ya, jadi konsul, jadi konsulat, jadi duta besar gitu ya. Tetapi karena saya sudah aktif di musik sejak SMA, setelah bahkan semasa kuliah itu saya masih terus saja aktif di musik gitu, sampai akhirnya saya juga hampir-hampiran gak lulus kuliah karena sudah aktif di musik. Saya jam 7 hari ini misalnya, jam 7 hari ini harus ujian sidang di sana di Jatinangor. Tetapi malam kemarin saya masih teriak-teriak di Fame Station. Kalau kamu tahu Fame Station ya, yang Lipo itu kan sering tempatnya pasti. Nah di situ sampai jam 3. Jadi saya kan besok harus ujian sidang gitu. Sementara ini kurang tidur dan sebagainya, belum punya kendaraan waktu itu. Jadi saya harus naik bis kota dari di Pati Ukur ke Jatinangor, dan sempat tidur sampai berdiri karena itu busnya penuh sekali. Tidur sampai berdiri gini, bangun di pertigaan di bundaran Cibiru itulah. Gimana ini bos, bentar lagi. Jadi alhamdulillah, karena waktu itu masih ada ibu saya, masih ada mama, dan saya yakin itu karena doa mama gitu ya, almarhumah, yang bagi saya amat sangat dirasakan. Kalau mama pengen apa gitu, kalau nggak diturut pasti saya mendapat konsekuensi yang kurang baik ya. Kalau diturut pun saya mendapatkan konsekuensi yang baik, karena itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan itu pun saya yakin bahwa ujian sidang pada hari itu karena doa mama saya dimudahkan sekali. Padahal saat hadir itu dosen yang menghadapi saya itu Pak Sumpena, beliau dikenal sebagai dosen yang killer. Dosen kalau sambil ngajar, sambil ngerokok aja. Mai, cager. Ya, ini kumaha? Cemana kumaha? Ayeuna Amerika nyerang Cina. Mana gitu? Naon dasarnya? Jadi kayak gitu. Dosen yang killer yang wah, aduh, jagoan lah, dosen jagoan di tempatnya. Saya pas melihat beliau gitu, leres dia ya, namanya gitu ya. Tapi masya Allah, itu beliau ada dosen 3 itu beliau yang bicara dulu. Maka tak karena dosen senior dipersilahkan yang duluan. Ya, Mai, sadar? Dan rambut saya masih segini, masih kecil. Ujian sidang kan? Masih. Ada buku kan mereka itu, hebat. Sana ada buku mana? Mohon. Udah salting saya. Kebetulan saya aktif di musik Pak. Ini jadi. Mari pemain, musik Iya, saya punya band gitu. Emang menang-menang pemain band? Pak mau sidang ya, tapi sekarang kurang bobonya, kurang dicer-cer gitu. Iya, kelemaran. Udah gitu Maya, dia udah gitu, tapi hatinya baik sekali. Masya Allah, Allah memudahkan sekali. Jangan, Maya ini, naon itu. Yang saya ceritakan, naon, skripsi itu. Waktu itu saya mengambil Noriega ya. Noriega itu waktu itu pemimpin Panama yang diambil secara paksa tanpa ekstradisi oleh Amerika, dan itu secara hukum tidak diperbolehkan, tapi secara politik itu bisa saja karena Noriega itu adalah juga bonekanya Amerika. Saat mulai tidak nurut Amerika diambil aja, padahal dia itu dari negara berdaulat. Nah itulah isinya seperti itu. Saya ceritain gitu. Halus macam mana dirinya mana dicokot itu pemimpinnya yang diterangin aja seperti apa gitu. Malas kan? Maka bapak saya malas. Ya dosen seniornya udah bicara gitu ya, udah medali. Wah parandanya dulu. Iya, mangga ringan. Cuma diri aja ujian sidang gitu ya. Aduh masya
Ini saya udah nyanyikan, saya udah duduk, udah asa kondean di sini. Berat mastaka kira pokok. Alhamdulillah ujian sidang seperti itu selesai dan terus saya bisa melanjutkan kegiatan saya di musik selama sampai album keempat. Di album keempat mulai goncang ganjing itu para rukuh ya. Itu juga akibat salah saya. Salah saya, nah ini dalam menyikapi segala sesuatu yang dititipkan sama Allah. Semua kita ini di sini tidak ada yang memiliki apa? Kita memiliki handphone tidak? Ini handphone titipan dari Allah. Maka kalau handphone ini dipakai ngaco, dipakai main game aja terusnya. Waktu kerja dimain ludo ya. Saya main apa? Main biliar, main apa nih? Betul perang-perangannya apa? War apa war? Mobile Legends, nah itu ya. Pakai Mobile Legends aja terus, apalagi di waktu kerja. Kata mah, ada hati-hati. Namun kita ngeheng terus tiba-tiba ngeheng, tiba-tiba ngeheng, gitu ya. Ya itu mah resikonya. Semuanya titipan. Apa yang ada pada diri kita semuanya titipan. Nah, titipan Allah pertama kali yang diberikan kepada kami, kepada saya itu tenaga. Tenaga itu dalam arti penampilan yang baik, ya fisik yang baik. Kalau nanti teman-teman lihat foto-foto saya zaman dahulu, cucok aslinya gondrong, bodas, ya. Dan saya kan dulu pakai sering. Nah ini mas sekarang, alhamdulillah ya karena ini pengajian gitu. Jadi saya pakai dalaman lagi. Dulu mas saya nggak pernah pakai dalaman lagi, udah aja rompi, gitu ya. Jadi itu kan ada kain tips gitu ya. Tetapi dari dulu saya masih hobi renang, masih salamangker ini. Jadi luar biasa. Allah titipkan itu. Dan itu menjadikan saat saya masuk ke dunia entertainment itu salah satu penyentuhnya adalah ya orang-orang suka melihat keindahan. Dan itu tidak hanya laki-laki saja melihat wanita, wanita pun sedang melihat laki-laki yang indah. Jadi tong sok belebuk teh lamun komo-komo no cara rombok ini ya. Ada kaset seetik pakai pomade itu nggak apa-apa. Ya ada lecir seetik, tapi kalau lecir teh juga gubernur gitu ya. Ah, itu mah pada curiga oke. Dan pokoknya mah rapi lah gitunya, diirkeun rawas lah enak dipandang. Nah, itu titipan dari Allah seperti itu. Itu masih selamat. Oh, main di mana-mana. Terus Allah titipkan lagi berupa ilmu. Ilmu itu saya mudah sekali menghafal lagu-lagu. Sekali main, sekali manggung itu waktu itu saya bisa membawakan sesi pertama 15 lagu, sesi kedua 15 lagu, jadi 30 lagu. Dan semuanya itu ditalar sok kepalkeun lagu. 2 lagu ya, lagu bahasa Inggris atau lagu apapun. Saya bisa waktu itu ya Allah memberikan ilmunya bahwa to say quiero detrás por eso ya tanto contigo llegar una vamos tan joven por ahí Tuhan mio kan ngartos eta lagu naon tapi nah biasa apa ya itu Allah memberikan kecerdasan kepada saya, memberikan kejernihan pikiran untuk bisa mengerti itu. Ya, en caso de contacto con los ojos, saben los inmediata con agua. Ngartos kan eta naon? Nah, apa ya itu? Dititipi sama Allah, kecerdasan dititipi sama Allah, mau berusaha ada kesukaan itu. Dengan begitu saya terus disukai sama banyak orang dengan repertoire seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya sudah standar lah ya di ini. Nah dengan begitu dititipi ilmu sama Allah luar biasa, diangkat lagi derajat saya. Kemudian setelah itu saya pindah ke Jakarta untuk bisa rekaman sama teman-teman. Itu ditambah lagi sama Allah berupa kedudukan. Kedudukan itu saya lebih banyak dikenal orang. Setelah itu kemudian saya rekaman. Setelah rekaman lagi sama Allah dititipi lagi. Apa dititipinya? Dititipinya harta. Jadi ada 4 hal yang dititipkan dari Allah sama saya gitu ya, berupa tenaga, kecerdasan, ilmu, kedudukan dan harta. Saat harta itu dititipkan tadi hati-hati. Sekarang Anda mungkin gajinya pas-pasan ya. Anda ingin ya Allah
kana musiran fayasiru wa in kana haraman fathiru wa in kana ba'idan faqaribu ya Allah. Kalau ada rezekiku yang masih ada di dalam bumi, keluarkanlah. Yang masih ada di langit, turunkanlah. Yang masih haram, sucikanlah. Yang masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Ini kekeh tipe porose yang naik gaji, pokoknya orang yang berhak. So kayak itu gitu di dia. Setuju. Setuju. Tetapi ingat, yang paling harus didoakan adalah ya Allah, mungkin bos kami sih penjualannya sih meningkat ya, showroom dimanapun yang dia punya sih mararaja, dan bos api sing dilembutkan hatinya lebih berehan ke habis. Kalau punya bos yang menghadap, Anda masuk ke sini sudah ada bosnya, jadi yang didoakan juga jangan lupa bosnya juga harus didoakan. Dan yang paling penting sing berehan ya Allah, sing mulu eta bosnya paling aduh bos-bos ketinggalan jaminan iya buat kamu terus gitu. Jadi Anda bisa mendapatkan itu tanpa bekerja kan nikmat, tetapi dengan kasih sayang Allah. Dan saya yakin dengan yang punya bos seperti itu, bos itu akan lebih kaya lagi, nggak akan miskin. Bos seperti itu pasti lebih kaya, karena intinya sedekah dan zakat itu an-numu. Konsepnya sama Allah itu sebagai an-numu, sebagai penambah rezeki, dan at-taharah sebagai pembersih rezeki yang ada pada diri kita. Termasuk kita juga teman-teman semua, tongsok pelit, tongsok kopet, tongsok mandit, keluarkan saja uangnya, karena dengan begitu uang itu seperti air akan mengalir. Kalau uang dikekeuweuk terus bau seperti air. Kalau air menggenang terus, coba Anda taruh airnya di dalam baskom gitu, nggak pernah dikeluarkan, nggak pernah diganti, terus yang ada di situ lama-lama jadi bau, ada lembut, ada apa segala macam gitu ya. Air itu menjadi kotor. Begitu juga rezeki, begitu juga uang. Sampai kekeuweuk terus. Bila Tuhan ya harus dikeluarkan, keluarkan. Dengan begitu terus mengalir dan bertambah alirannya. Nah seperti itu konsepnya. Saat itu terjadi kepada saya mulai goyang dan menggunakan segala sesuatu itu tidak untuk bersyukur sama Allah. Saya kepada ruku mengeluarkan rezekinya gitu ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, intinya untuk hal-hal yang bermaksiat. Saya lupa bahwa Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat ya, kalau kamu bersyukur aku tambah terus nikmatnya, tetapi kalau kamu ingkar, kamu kufur atas nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Dan itulah yang terjadi. Saya diingatkan sama Allah dengan penuh kasih sayang. Apa yang saya peroleh itu cek hilang satu persatu dong. Termasuk kebebasan saya yang saat lahir itu Allah sudah memberikan saya ya, takdirnya bahwa seseorang itu lahir di tangan kirinya adalah kebebasan, di tangan kanannya adalah hukum. Tidak ada orang yang bisa menghukum bayi yang lahir, tidak ada orang yang bisa membungkam bayi untuk tidak nangis ya. Jadi artinya bayi itu dijamin hukumnya, dijamin kebebasannya itu saat lahir, tetapi saat sudah besar karena perilakunya yang menyimpang, kebebasan itu pun diambil gitu ya. Saya dijebloskan untuk dibina, katanya untuk dibina, boro-boro dibina. No ayam ini para buku ya, karena ada di letak oke atau ya. Sekarang yang disuka miskin itu sok tinggalin. Wah, jika naon kamar ya nantinya luar biasa. Kayak keluar, ayo karaoke, siapa? Kemudian anu pekean gitu mah, lote, teh, cik hayang oke, keselami ya teh pencairan ya, sampai pencairan teh macan ya semua. Apa biasa, tidak ada yang tidak bisa. Kalau sudah orang dikuasai sama dunia seperti ini, tidak ada lagi nilai-nilai akhlak yang tertanam di dalam dirinya, itu menjadi rusak. Termasuk waktu itu dan itu saya menerima sekali, alhamdulillah. Dan nikmat yang paling utama yang diberikan Allah kepada saya adalah nikmat taubat. Kalau saya tidak diberikan nikmat itu sama Allah, alhamdulillah saya nggak tahu seperti apa gitu kehidupan saya ya. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya
diingatkan dengan beberapa ujian yang menimpa diri saya, gitu ya, untuk selalu ingat sama Allah. Dan Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki keimanannya dan melakukan banyak amal soleh, maka aku akan gantikan segala keburukannya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dengan segala kesalahan yang sudah saya lakukan, ya Allah, dan nangis mah udah menjadi kegiatan rutin gitu ya. Mus nangis gitu. Kunaon teh? Asal nama segala ayat tapi sering mewek kunaon teh gitu. Dan itu tuh tadi saya membacakan doa, mudah-mudahan Allah terus memberikan ketenangan itu. Anzal as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman, yang di dalamnya sudah ada iman, untuk menambah keimanannya yang sudah ada di dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan begitu saya berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, setelah memperbaiki diri ini, mulai bahwa dulu makan sebelum dia dekat dulu ya, sekarang juga musiknya haram senang. Ayo cung cek musik haram senang. Setuju? Setuju ada tuh ini setuju. Ini mah penggemar musik saya termasuk yang terlangit ya. Musik haram tuh jangan langit sih. Nah, sedangkan kumaha? Gitu ya. Nah, musik haram celah. Nah, saya pun di situ sempat berkecil hati. Aduh, astagfirullahaladzim, berenang orang kiltenya karena saya bergerak di dunia yang haram. Jadi kepada rubuh gitu ya, Allah mengazab saya dengan segala sesuatu yang ditimpakan kepada saya waktu itu. Tetapi seiring waktu yang tadi itu dan sekarang masuk bertobat. Dan dengan segala sesuatu yang pernah dilakukan, bertobat, terus apalagi Allah perbaiki keimanannya. Oh, perbaiki keimanannya. Ya baik ya Allah, sudah berusaha seperti itu. Apalagi ya Allah, banyak-banyak amal soleh. Amal soleh itu mana ya Allah. Dan saya mas sering ditanya seger wanita gitunya, tinggalin berdiri, sarung ditanya sarung ditanya. Apakah itu yang dimaksud dengan kebaikan amal soleh? Tidak baik sok saya tidak pernah ngaruh kahala. Ayah nugelis campur bodas rambut panjang, aduh dicaketan. Pasca dulu ya. Apakah itu gitu? Bukan, ternyata bukan itu. Dan meskipun kita diperbolehkan ya, dimulainya boleh menikahi 2, 3, 4 gitu. Tetapi bukan itu ternyata. Bukan amal soleh yang itu gitu ya. Nah, dari situ mas saya mulai belajar lagi, terus belajar sampai akhirnya saya ingin merubah takdir saya sebagai musisi itu. Saya pengen jadi seseorang yang lain aja. Mungkin kalau waktu itu saya tahu ada Hino, saya ngelamar ke Hino jadi marketing mungkin ya. Tetapi tahunya baru sekarang. Karena betul, saya sempat jadi wartawan. Yang tadinya sebagai seorang artis katanya yang dikejar-kejar wartawan, sekarang saya kebalik dunianya sama sekali 180 derajat. Saya harus ngejar-kejar artis. Mending lamun artis nanti guys kawakan semoga album semua jagoan gitunya salah. Oh, iya mah kudu wawancara Ariel Noah gitu kakara muncul sementara orang sebanyak 3 album, ya kudu mengundang gitu. Asal nanti sama nih Pak Ibu. Nyaho buluncurna, nyaho naik angkotna, gitu. Nah, gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Saya harus menekan ego saya gitu bahwa kamu kan pengen memperbaiki diri. Ego itu sesuatu yang merusak diri gitu ya. Kita merasa lebih baik dari orang, itu adalah perilaku iblis. Iblis saat diminta sujud sama Allah, gak satu-satunya makhluk yang gak mau, semua malaikat sujud kepada Adam, kepada manusia, tetapi iblis tidak. Emang kenapa iblis? Apa yang menghalangimu?
sujud kepada manusia. Engkau mencipta aku lebih baik dari dia, katanya. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan manusia dari tanah. Oh gitu. Ya keluar. Satu kesalahan sama. Lihat bagaimana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayangnya kepada iblis. Satu kesalahan saja yang tadinya berada di dalam surga, satu kesalahan karena kamu tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan oleh tanganku sendiri, oleh kekuasaanku, maksudnya kata Allah. Kamu tidak mau sujud, artinya bahwa kamu sudah menolak kekuasaan aku, bahwa aku Maha Mencipta, itu sudah dinafikan sama iblis. Satu kesalahan itu saja, tadinya di surga, satu ayat Allah keluar di surga. Tetapi kita dengan yang punya dosanya cuma 1, 2, 3, 4, banyak dosanya asraf maka itu cik pada telum ya Allah pada telum api mah cung ya lucu kan, tetapi cung yang pengen ke surga tuh semuanya udah pengen ke surga Firdaus yang paling asik. Masya Allah, semuanya pengen ke surga Firdaus, tapi semuanya ngaku banyak dosa. Dari kisah tadi, iblis saja hanya 1 saja dosanya udah dikeluarin dari surga. Iya tipe korose keluar surga yang masuk surga dengan dosa yang banyak. Maaf, aku catat Anda semua, itu ya kita semua. Tapi kata Allah seperti apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku, ya ibadi, Allah mah luar biasa ya. Kita alhamdulillah punya Tuhan Allah yang begitu santun, yang begitu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita mah udah dosanya juga udah mengingat dosa kita sendiri. Besok terkadang ngabiri gidi nyalira ya, termasuk di dalam soal saat terlintas dosa. Ngabiri gidi ya. Tetapi Allah masih manggil kita, ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Meskipun sudah asraf itu dosanya itu udah gak kehitung. Kalau masih 1 mah masih gitu ya, kesalahannya sedikit. Walau udah sayiat itu tambah banyak lagi. Zunuban itu lebih banyak lagi. Tetapi kalau sudah asraf, sudah terkaitung, udah hampir tentu di sini dosa-dosa kita ya, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmatku. Sepanjang kamu bertobat, semangat masih nafas masih di dalam tubuh itu, Allah pasti mengijabah tobat kita, dan Allah pasti yubadirullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi dengan begitu mah kita tidak ada alasan untuk berprasangka buruk terhadap takdir kita. Dan kita mah tuh kita dikasih kebebasan sama Allah. Sok aja kamu mau ngapain juga terserah. Dan aturannya mah sudah ada. Bukannya saya, kemuliaannya saya tak ya aturan sok pelajari, sok jalankan, sok amalkan. Insya Allah selamat dugikan ke akhirat. Tetapi apakah itu pasti? Can pasti oke. Da asup surga mah lain karena ku sholat maneh disuk-suk didundung sholat terus ketika hidup di dia tangar gitu ya lain eta. Bukan juga karena zakat maneh luar biasa, bukan kalau atas, bukan juga karena itu. Semua itu hanya ikhtiar kita saja itu mah. Yang menjadikan kita masuk surga adalah kasih sayang Allah. Karena apa? Karena tadi hanya dengan 1 kesalahan saja Allah mengeluarkan makhluknya dari surga. Ini banyak sekali makhluk yang ingin masuk surga, banyak manusia maksudnya ingin masuk surga dengan berjuta kesalahan. Please deh, gitu ya. Kalau bahwa kita percaya diri dengan segala amal kita bisa masuk surga. Kasih sayang Allah yang bisa memasukkan kita, rahmat Allah yang bisa memasukkan kita ke surga. Nah, dengan demikian mudah-mudahan segala sesuatu yang saya sampaikan ini
bisa menjadi enteng bagi kita semua yang bahwa berprasangka baik kepada takdir yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah keniscayaan. Karena apa? Karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita dikontrakkan, kita dikodokkan sebagai wanita, sebagai pria, sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai apapun yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini, sepatutnya harus kita syukuri. Karena apa? Karena Allah, yakinlah bahwa Allah akan menambah terus nikmatnya. Dan kalau kita malah ingkar dari nikmat itu, yakinlah juga bahwa Allah akan mengazab kita. Takutlah kepada azab Allah, karena mungkin kita sanggup menjalani itu ya, mungkin. Tetapi bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan ibu kita, ayah kita, anak kita, istri kita? Apakah mereka sanggup juga? Jangan-jangan itu justru menambah kesulitan kepada kita gitu saat kita harus berpisah dengan mereka. Jangan sampai hal tersebut menjadi menimpa kita itu karena kita kurang bersyukur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab ya, dan saya Aupik punten. Ini Aupik ini yang menemani saya. Jadi saya tuh punya kanal ya, punya kanal di YouTube namanya, nanti dicek aja, dilihat aja, Suara Hati dan Hijab. Itu adalah itu adalah kanal syiar saya gitu yang bisa teman-teman lihat itu seperti apa. Nah, kemudian yang tadi itu ya saya lupa menyampaikan kesimpulannya. Intinya saat saya berusaha merubah takdir Allah ngajajarin masih saya sempat kerja di IO sampai 7 tahun, sampai 8 tahun, sampai IO-nya tutup, dan saya berubah menjadi orang lain di situ ya. Itu di usia 40. Saat saya nggak pernah jarang bangun pagi gitu ya, maksudnya saya enaknya aja, tetapi harus kerja 9 to 5 seperti datang ke Hinong seperti ini gitu. Saya jalani itu sampai 8 tahun. Dan alhamdulillah saya juga berprestasi baik di kantor itu gitu. Tetapi Allah mengembalikan saya ke musik lagi gitu. Jadi tadi juga bahwa musik itu haram, musik itu sebagai salah satu profesi paling tua di dunia. Dulu zaman jahiliyah ya, berarti itu 1500 tahun yang lalu, profesi itu yang ada cuma 3. Profesinya sebagai dukun, sebagai penyair, dan sebagai pedagang. Cuman itu aja orang kerjanya. Kalau nggak jadi pedagang ya jadi penyair, kalau nggak jadi penyair ya jadi dukun. Itu ya, dulu mah udah belum dikenal obat-obatan dan apa segala macam medis. Jadi ya dukun mah air nukerin panas bikin srek-srek cagel. Oh iya sudah dukun aja jauh. Sampai ke bawah sampai sekarang masih ada dukun itu. Jadi itu teh kelakuan zaman jahiliyah ya. Ada jahil teh bodoh. Jadi akhirnya mempercayakan dukun kan ya, berarti jelema-jelema belagu gitu. Alhamdulillah. Itu. Dan itu syair, musik itu sebagai bagian dari para penyair itu, sebagai syair itu. Ada 4 bagian syair itu, termasuk salah satunya adalah musik. Nah, musik itulah yang pada waktu itu Rasulullah berdakwah. Para penyair itu justru ya orang-orang penyair yang kafir gitu menghalangi dakwah Rasulullah itu dengan syair. Makanya dari situ syair musik ini teh haram itu karena dianggap pada waktu itu banyak orang-orang yang melakukan counter dakwah kepada Rasulullah gitu. Salah satunya juga bahkan ada yang membuat ayat-ayat yang semisal dengan apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah gitu. Tetapi itu semua malah Allah jawab lagi dengan menghadirkan seseorang yang namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu seorang penyair juga, sahabat Rasulullah. Nah, Hasan bin Sabit justru mendukung syiar-syiar Rasulullah melalui syair-syairnya, mengingatkan orang kepada Allah gitu ya, mengingatkan orang untuk melakukan kebaikan. Dari situ Rasulullah pun memang pada waktu itu memang ada orang-orang yang hanya mengerti sama musik aja gitu. Hanya sama syair-syair saja itu. Diberikan wahyu, diberikan Al-Quran, malah mereka menolak. Tetapi saat diajak melalui syair itu, ternyata mereka
Oh ya, oh begitu ya, oh ya, memang ada Tuhan yang satu gitu. Ya, ada. Mana? Ini buktinya saya mengimani. Oh gitu, kamu mengimani? Berarti saya ada teman masuk Islam, masuk. Terus bergulir seperti itu dan sampai akhirnya Islam seperti sekarang. Salah satunya adalah melalui syair-syair. Nah, tetapi untuk syair-syair bahkan Allah sampai menurunkan surat khusus Asy-Syu'ara, nanti dilihat saja ya. Penyair seperti apa yang sebenarnya dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah gitu ya. Karena nah itu dari situ saya mulai memahami bahwa oh berarti musiknya saya lakukan gitu ya, kembali lagi kepada saya dan kepada perilakunya. Daya nama jadi polisi oke, polisinya jika sambo baik baiknya baik sama cewek-cewek nama, sama cowok-cowoknya juga ya. Tapi itu tuh polisi profesi gitu ya. Jadi sekarang mah bukan pada profesinya tetapi pada orangnya. Dalam bedog oke, di penjahat mah jadi begal, tetapi di tukang jaga mah jadi file daging yang nikmat, jadi wagyu, jadi gitu ya. Itu sama, alatnya sama bedog, tetapi tergantung siapa yang menggunakannya. Begitu juga di dalam musik. Mudah-mudahan saya dan Jangkar Lari menjadi para musisi yang selalu mengingat Allah, gitu ya. Dan insya Allah itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Suara Hati, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang melaksanakan umroh adalah tamu-tamu Allah. Barang siapa yang memohon kepada Allah, maka akan dikabulkannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, akan diampuninya. Muhandis Wisata mengadakan paket umroh bersama Dhani Gumilar pada tanggal 19 November 2023. Mari kita sama-sama melakukan perjalanan suci ini, mengunjungi Baitullah bersama Muhandis Wisata. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.